Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kita buat, yaitu Project Capstan SIB Kampus Merdeka bersama di Coding Cycle 5. Di aplikasi kita ini berjudul NutriCare, yang dimana ini adalah halaman landing page kita. Dan di halaman landing page kita ada fitur yang dimana jika ini diklik akan menuju ke halaman berikutnya. Yang pertama itu ada halaman BMA Calculate, lalu ada halaman artikel, lalu ada halaman community, lalu ada halaman food nutrient, lalu ada halaman about us, yang dimana ini halaman berisikan tentang para developer yang mendevelop aplikasi ini. Lalu tidak lupa juga di sini ada fitur autentifikasi yang dimana user, para pengguna aplikasi ini bisa login dan sign up untuk mengakses aplikasi kita. Lalu jika di scroll bawah ada penjelasan tentang Body Mass Index atau BMI. Lalu jika di scroll bawah lagi ada servis dari aplikasi kita, yaitu NutriCare, BMI Calculate, artikel, community forum, food nutrient detail. Lalu jika di scroll ke bawah lagi ada Calculate your body mass index here, yang dimana di sini ada button yang jika pengguna klik, jika user klik, ini akan menuju ke halaman BMI Calculate. Lalu jika di scroll bawah lagi, di sini ada NutriCare artikel, yang dimana ini adalah artikel yang jika button ini diklik akan menuju ke website artikel tentang judul yang ada di sini. Lalu jika di scroll bawah lagi, di sini ada NutriCare Community, yang dimana user yang sudah autentifikasi bisa berdiskusi di forum diskusi NutriCare. Lalu di bawah ada Food Nutrient Details. Landing page aplikasi kita sudah cukup sedikit. Mungkin untuk fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Silakan teman-teman saya yang lain, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk di bagian BMI Calculate, di sini ada sedikit penjelasan dari apa itu Body Mass Index atau BMI. Di bawahnya ada 4 poin panduan untuk menggunakan fitur BMI Calculate ini. Yang pertama ada prepare your device, yang kedua input correctly, yang ketiga make sure, dan yang keempat adalah calculate data. Section ini dibuat untuk agar pengguna menggunakan fitur ini dengan baik dan benar dan terarah. Setelah itu ada section untuk memasukkan data yang digunakan untuk perhitungan BMI nanti. Jadi nanti pengguna akan memasukkan data-datanya untuk melakukan perhitungan di sini. Yang pertama ada radio untuk memilih gender, yaitu male atau female. Dan di sini ada 3 form input. Yang pertama ada age atau usia, yang kedua ada height atau tinggi badan, dan yang terakhir ada weight atau berat badan. Dan setelah pengguna memasukkan semua informasi data yang dibutuhkan, pengguna tinggal mengklik tombol calculate saja. Dan di section terakhir ada section hasil dari penghitungan tersebut. Yang pertama ada your BMI status. Status ini ada 4 result yang akan muncul. Yang pertama ada underweight, yang kedua normal, yang ketiga overweight, dan yang terakhir ada obese. Dan setelah itu ada calorie needs atau kebutuhan kalori per hari. Yang ketiga ada protein needs atau kebutuhan protein per hari. Dan yang terakhir ada fat needs, yaitu kebutuhan lemak per hari. Untuk sebagai demonstrasi, saya akan melakukan sebuah perhitungan di sini.
dengan data-data yang saya akan masukkan di form calculate BMI ini. Yang pertama, saya akan memasukkan data gender melalui radio ini. Jadi saya akan mengklik di radio gender ini sebagai male atau laki-laki. Dan yang selanjutnya saya akan memasukkan umur, yaitu 21 tahun. Yang kedua ada height, saya akan memasukkan tinggi badan 170 cm. Dan yang terakhir ada berat badan, yaitu 60 kg. Dan setelah itu saya akan mengklik tombol calculate. Setelah tombol calculate ini ditekan, maka hasilnya akan muncul di sini. Statusnya normal, kebutuhan kalorinya ada 1589 kilokalori per day. Yang ketiga ada protein needs, yaitu 48 gram per day. Dan yang terakhir ada fat needs, 379 gram per day. Dan sebagai contoh, beberapa contoh status BMI tersebut, saya akan memasukkan data yang akan menghasilkan status overweight, underweight, dan obese. Untuk underweight saya akan memasukkan nilai 45 kilo untuk berat badannya. Setelah saya klik calculate, di sini status BMI-nya akan terganti menjadi underweight, serta ilustrasinya pun berganti menjadi ilustrasi yang menggambarkan kekhawatiran. Dan setelah itu saya akan mendemonstrasikan untuk hasil yang overweight. Saya akan memasukkan berat badan sebesar 80 kilo. Setelah saya calculate, status BMI-nya akan muncul overweight. Dan yang terakhir adalah obese. Saya akan masukkan berat badan 100 kg. Saya calculate kembali, maka statusnya akan obese. Dan untuk yang terakhir, ilustrasi di sini akan menggambarkan sebuah kekhawatiran jika status BMI-nya selain normal. Namun jika normal akan menampilkan ilustrasi suasana happy, begitu. Baik, saya Hussein Abdullah akan menjelaskan atau mendemokan dua fitur yang kami miliki pada project NutriCare ini, yaitu fitur artikel, kemudian food nutrient. Langsung saja kita ke halaman artikel. Pada halaman artikel ini kita akan ditampilkan berbagai macam artikel kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan BMI atau indeks massa tubuh. Jika kita mengklik read more pada satu artikel, akan mengarahkan ke web berisi detail artikel tersebut. Kemudian kita bisa mengklik NutriCare untuk kembali ke halaman tadi, dan langsung saja kita menuju ke halaman food nutrient. Pada halaman food nutrient ini sama seperti artikel, pertama berisi penjelasan sekilas tentang halaman tersebut. Kemudian jika kita scroll ke bawah akan ditampilkan berbagai macam jenis makanan serta kandungan gizinya, mulai dari kalori, karbo, lemak, dan juga protein. Di dua halaman ini, dua fitur ini, kami menggunakan FA Public untuk melakukan fetching data-data, dan juga kami mengimplementasikan penyimpanan local storage agar ketika user pertama kali mengakses halaman ini, otomatis tersimpan data-datanya di penyimpanan lokal di browser. Jadi ketika user mengakses kedua, mereka tidak perlu melakukan fetching untuk kedua kalinya. Dan halaman-halaman ini yang pernah diakses akan otomatis tersimpan, jadi user bisa mengaksesnya kembali walaupun dalam kondisi offline atau tidak ada internet seperti ini. Baik, demikian presentasi atau demo dari dua fitur yang kami miliki pada project NutriCare ini. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terhadap demo bagian community. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman community page NutriCare app kami. Oke, di sini ada deskripsi dan juga gambar ilustrasi. Selamat datang ke komunitas NutriCare. Nah, di bawah sini ada discussion, detail dari discussion yang akan yang bisa kita sebagai pengguna buat. Nah, jadi kenapa ada fitur ini? Jadi selain dia bisa melakukan kalkulasi indeks massa tubuh, dia juga bisa semacam tempat sharing lah. Jadi kita sebagai pengguna kan terkadang memiliki kendala ataupun hal yang ingin kita bagikan ataupun tips yang ingin kita bagikan kepada orang-orang yang sama. Orang-orang yang sama ini dalam artian orang-orang yang memang membahas hal yang sama. Dalam konteks ini adalah indeks massa tubuh begitu. Jadi terkadang orang ketika melakukan kalkulasi BMI ini mendapat hasil obesitas atau mungkin kurusan. Nah, terkadang mereka berpikir apa yang bisa saya lakukan ya, atau mungkin orang lain melakukan sebuah cara diet ataupun menambah kalori itu dengan cara bagaimana ya. Nah, terkadang kita sebagai pengguna ada pertanyaan seperti itu. Nah, disinilah fitur komunitas atau community ini berperan dengan baik. Nah, jadi di sini kami sudah memiliki beberapa discussion, pembahasan atau topik yang menjadi urgensi begitu di sini. Jadi di sini does being upset because of a broken heart have a bad effect on body mass index. Nah, ini ada salah satu pengguna yang penasaran begitu. Apakah rasa-rasa patah hati begitu bisa dibilang punya efek negatif ke indeks massa tubuh gitu. Dalam artian ini mungkin membuat orang tersebut obesitas ataupun kurusan gitu karena patah hati. Nah, hal seperti ini bisa saja ditanyakan. Nah, kalau kita klik ini itu akan masuk ke pembahasan. Nah, di sini. Nah, itu akan masuk ke pembahasan dari title yang dilempar oleh user Cah Enom ini. Nah, di sini ada deskripsi. Tolong jelaskan apakah itu benar dan kalau itu benar, bagaimana itu bisa terjadi begitu. Nah, ini ada pengguna yang memang melempar topik ini dengan deskripsi ini. Kemudian kita nih bisa nih melakukan komen. Nah, kalau pengguna yang berhasil komen itu akan tampil di bawahnya ini. Nah, ini ada nih user tertanggal ini menjawab interesting atau menarik begitu. Ada 2 komen nih. Nah, ini ada seorang dokter yang menjawab, user dengan nama Dr. Yuzen. Ini dia menjawab emotion of confusion or stress due to heartbreak can have an impact. Nah, punya pengaruh katanya memang. Nah, ini jawaban komentarnya. Nah, di sini terlihat bahwa tombolnya ini itu disable. Nah, kenapa disable? Karena kita tentu saja kalau mau melakukan komentar biar tidak anonim tentunya, jadi kita harus login ataupun sign up dulu. Nah, sekalian ini saya bakal menjelaskan sign up ini. Sekalian kita demo terhadap discussion di fitur community ini. Oke. Pertama kita coba sign up dulu. Nah, di sini ini autofill ini, jadi kita hapus dulu. Nah, mungkin saya ingin membuat user atas nama Agus Nanda. Mungkin Gusnan ya, Gusnan. Saya singkat saja. Email mungkin gusnan@nutricare.com. Password nutricare123. Nah, ini aman. Kita sign up. Nah, registration successful. Kita oke. Ini tidak perlu disimpan. Nah, di sini ini langsung dia yang tadinya tombol sign in dan juga sign up itu langsung ada nama user kita Gusnan gitu. Jadi dia langsung login. Nah, kita berikutnya
Kita berikutnya praktikkan sign in atau login. Nah, itu untuk sign out. Kita log out dulu. Back to home. Nah, kita login dengan akun yang tadi, gusman@nutricare.com, kemudian password. Nah, ini sudah berhasil login seperti itu. Nah, ketika sudah login, maka kita bisa masuk ke fitur community ini dan melakukan komentar ataupun new discussion. Dan tadi sebelum saya login, itu new discussion itu juga tidak bisa diklik. Jadi user atau pengguna yang tidak login, tidak melakukan login, itu tidak akan bisa melakukan new discussion. Nah, mungkin kita praktikin dulu komentar ya, komentar pada discussion yang sudah ada. Kita klik ini. Nah, ini kan bisa nih. Tadi saya mengklik di kolom atau form komen ini tidak bisa tadinya. Nah, sekarang karena saya sudah login, ini sudah bisa, dan ini buttonnya juga sudah enable. Nah, ini saya menulis komen seperti ini, kemudian post comment, your comment posted. Nah, itu tampil di bagian paling atas di sini. Saya menarik, terima kasih atas wawasannya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana ketika kita ingin membuat discussion baru? Nah, ini kita klik new discussion, title misalkan saya hasil indeks massa tubuh saya adalah kurus atau underweight. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, mungkin kita di deskripsinya saja ya taruh pertanyaannya. Lantas apa yang bisa saya lakukan untuk menanggulangi hasil IMT kurus ini agar menjadi lebih agar hasilnya bisa normal. Nah, begitu kita create kita harus memasukkan title dan juga description terlebih dahulu, lalu bisa melakukan create discussion. Nah, ruang diskusinya sudah bisa dibuat. Nah, ini kita klik OK dan kita refresh. Oh ya, sudah muncul nih hasilnya nih. Hasil indeks massa tubuh saya adalah kurus atau underweight. Nah, di sini masih indikatornya masih ada 0 komentar. Jadi ini baru saja saya post by Gusnan. Nah, ini adalah nama user saya, tanggal sekarang hari ini gitu. Nah, kita lihat. Nah, ketika sudah masuk di deskripsi atau detail community ini, detail discussion ya maksudnya, ini bakal menampilkan ini. Ini yang saya ketik tadi di title, kemudian ini deskripsinya. Nah, tambahan, ketika kita adalah orang yang membuat discussion, ini kita bisa melakukan delete discussion. Ini kita bisa melakukan delete discussion. Nah, tadi ketika usernya dibuat oleh orang lain, maksudnya ketika discussionnya dibuat oleh orang lain, oleh user orang, post by Cahenom ini misalkan, ini tidak ada delete discussion karena ini discussion ini bukan milik kita gitu sebagai user. Kita hanya bisa melakukan delete discussion itu hanya pada discussion yang kita buat sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini nih delete discussion, ada tombolnya. Nah, ini saya melempar sebuah diskusi, memantik sebuah diskusi, kemudian diharapkan nantinya ada user lain yang dapat melakukan komentar begitu. Ini kita juga bisa melakukan komen di discussion kita sendiri. Nah, seperti itu. Post comment, your comment posted. Nah, ini berhasil nih. Oke, nah bagaimana kalau kita melakukan delete discussion, apa yang terjadi? Nah, kita klik aja ini. Nah, ini akan ada muncul modal nih, delete. Are you sure you want to delete this discussion? Nah, kita klik delete saja. Nah, ketika discussionnya sudah delete, maka di sini tidak akan muncul ya discussion yang baru kita buat, itu tidak akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, sudah kita refresh pun dia tidak muncul. Nah, oke.
Jadi sekian demo terhadap aplikasi atau fitur aplikasi NutriCare kami di bagian community, sign up dan juga login. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang About Us. Sebelumnya kita masuk ke halaman About Us. Di dalam About Us ini terdapat informasi tim Capstone kami yang berisikan 5 orang. Yang pertama itu ada Saudara Berry Ramadan selaku front-end developer. Yang kedua ada Bernard Sianturi selaku front-end developer. Yang ketiga ada Agus Nanda selaku UI UX designer dan front-end developer. Yang keempat itu ada saya Imam Hidayat selaku back-end developer. Yang kelima ada Hussein Abdullah selaku full stack developer. Selain terdapat info nama tim kami, di sini juga terdapat info advisor kami yaitu K. Sidki Rifat Pangestu. Dan di dalam home about ini juga terdapat quotes yang diterjemahkan yaitu memberdayakan individu untuk mengendalikan kesehatan mereka melalui pilihan yang tepat, satu nutrisi pada satu waktu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menjelaskan fitur-fitur lainnya dari aplikasi NutriCare. Demikianlah demonstrasi dari aplikasi yang kita buat yaitu NutriCare. Jika dari kami ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan bagi teman-teman semua, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.